Halo guys, jumpa lagi di Kartapati Channel. Kita masuk ke pembahasan sektor metal, di mana nanti ada dua bagian ya. Yakni bagian pertama ada Inco, di mana untuk Inco kemarin ditutup melemah 1,2 hampir 1,3% di 4640 ya. Nah ini Inco ini berada berapa lama udah ini ya guys ya, udah uh, turun cukup dalam ya guys ya. Ini sejak dia breakdown dari pola symmetrical triangle ini terus turun terus ya guys ya di sini. Ini dari sini nih setelah breakdown ini turun terus ya, tertekan terus ya untuk apa namanya? Untuk Inco. Nah, ini sekarang ini posisinya nih sama seperti saat di Februari 2022 ya guys ya. Ini itu. Jadi ini support kuatnya ini sekitaran level ini ya, sekitaran bentar ya, kita bikin support ini ya, selanjutnya ya guys ya. Ini udah di break, ini sekitar ini udah di break. Ini 4710 udah di break down, selanjutnya ke level ini paling dekat lagi sekitar 4500 guys, 4500 ya, menuju 4500 ya guys ya. Nah ini untuk infonya ini nanti sambil dilihat juga ya apa untuk komoditas guys ya. Saya belum update lagi ya untuk nikel ya guys ya. Ini untuk kalau untuk apa namanya, untuk candlenya ini juga dalam pola ini, kalau di time frame lebih panjang lagi kita tarik lagi ya, kita tarik lagi. Ini juga polanya ini descending triangle juga guys ya gitu. Jadi saya pikir kalau sampai di 4,5 buy guys ya, masuk aja guys ya, Inco ya 4500 itu masuk aja, kemudian akan nampol ke agak atas ya guys ya untuk jadi apa namanya, untuk aman saya pikir 4,5 ya, 4500 boleh masuk ya guys ya. Dan kita lihat untuk indikator lainnya ya, ini dead cross ya untuk status RS nya, MACD nya juga dead cross, ini di area oversold ya guys ya. Jadi saya pikir tekanan ini terbatas ya sampai di 4,5 ya guys ya untuk Inco. Jadi saya pikir level yang cukup menarik ya di 4,5 ya untuk masuk. Sedangkan untuk weekly-nya ini dead cross, untuk MACD-nya status RSI juga sama dead cross. Jadi ini bearish-nya sangat kuat ya guys ya. Jadi saya pikir sih untuk tunggu aja guys ya di 4,5 kalau mau masuk ya guys. Level yang sangat bagus untuk masuk saya pikir. Potensial probabilitas reboundnya sangat besar ya daripada untuk dia ditekan lagi ke bawah ya untuk Inco. Oke itu guys untuk Inco. Jadi masih akan ada tekanannya di pekan depan ya. Jadi kalau mau antri di 4500 aja ya, melakukan pembelian ya guys ya. Itu ini soal di 4,5 ini lower line dari descending triangle juga ya guys ya, sebagai level supportnya. Selanjutnya yang terakhir ya ada NCKL. Nah NCKL ini ditutup naik 2% ya di 995 ya guys ya. Dimana untuk apa namanya, untuk candlenya dia ini ya guys ya, sempat ini breakdown ya dari bullish megaphone ya guys ya. Bullish megaphone ini breakdown, habis itu terus turun terus ya guys ya, dari sejak sini nih breakdown dari bullish megaphone. Dan juga dia udah breakdown juga ya dari apa nih ascending triangle ya guys ya, di
di bawah upper line dari ascending triangle juga. Jadi semakin memperkuat ya guys ya untuk penurunannya ya guys ya. Sedangkan untuk status RSI-nya ini daily-nya ini masih ini golden ya. Untuk MACD-nya kita lihat. MACD-nya golden ya. MACD-nya golden. Terus untuk weekly-nya kita lihat. Weekly-nya ini dead cross ya atau status RSI-nya. Jadi saya pikir ini golden, dua-dua indikator nih. Daily-nya ini ada peluang untuk ini ya, untuk ribuan ya guys ya ini. Ini beberapa waktu juga trennya udah cenderung naik ya ini. Kita lihat. Nih. Nih. Ya, ini sebenarnya dalam time frame pendek ini juga ini ascending triangle ya guys ya. Mulai masuk ascending triangle juga apa namanya? Ini juga bisa menjadi pola uptrend channel ya. Kita lihat ya. Nah, ini pola uptrend channel juga ya. Nah, saya pikir sih di pekan depan masih akan melanjutkan kenaikan ya guys untuk NCKL dengan level resistnya ini di 10.15 ya. Untuk coba dia saya pikir akan coba di break up ya guys ya di pekan depan di 10.15 sebagai level resistnya. Juga ini kelihatan volume juga mulai naik ya ini. Ini kelihatan nih agak naik ya dari hari sebelumnya ya guys ya. Gitu, jadi ya sebagai kekuatan pendorong untuk dia coba tes level 10.15 ya sebagai resistnya. Jadi untuk pekan depan saya pikir nih untuk NCKL akan masih melanjutkan kenaikannya ya. Cuman saya pikir masih terbatas ya guys ya, di 10.15 sebagai level resistnya. Cuman kalau untuk break up sih saya pikir sih masih ini ya masih lemah ya guys ya untuk break up 15 ya guys ya. Jadi mungkin kalau disentuh 10.15 sih masih ini ya, masih probabilitasnya masih cukup ini ya memungkinkan. Cuman kalau untuk break up sih perlu volume yang cukup besar ya guys ya. Ini volume sih belum terlalu besar juga sih sebenarnya ya. Oke, saya pikir itu ya guys ya untuk sektor metal yang pertama. Nanti kita masuk ke bahas yang bagian kedua ya. Terima kasih atas support beratnya. Selamat malam dan sampai jumpa.